Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a dirafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Isya ada berapa rakaat? Salat Isya berapa rakaat? 4. Salat Isya ada 4. Yang 3 itu salat maghrib. Yang 3 rakaat itu salat maghrib. Kalau salat Isya itu 4 rakaat. Jadi rakaat pertama itu nanti kita takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir. Nanti kami ajarin ya. Terus nanti baca Al-Fatihah, lalu baca surat-surat pendek boleh, lalu kita ruku, kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian naik Allahu Akbar. Nah, masuk rakaat kedua. Di rakaat kedua, setelah sujud itu ada duduk, namanya duduk tahiyat awal. Nah, setelah tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, lalu naik Allahu Akbar. Jadi sampai dapat 4 rakaat. Gitu ya. Oke, kita mulai. Niatnya begini, kalau sebagai makmum ikutin bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Udah niat begitu. Tunggu imam takbir dulu baru kamu takbir ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saudaraku, apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Masih banyak saudara-saudara muslim kita yang tidak tahu bagaimana caranya berwudu, bahkan sholat pun dia tidak tahu. Di manakah kepedulian kita? Di manakah rasa tanggung jawab kita? Di manakah rasa empati kita sebagai sesama muslim? Bahkan bisa jadi kita adalah sebagai pelaku orang-orang yang meninggalkan sholat. Saudaraku, ingatkah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an,
Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Saudaraku, tetapi ketika itu telah terjadi, Allah berkata, "Kalla, tidak akan sekali-kali engkau kupulangkan ke dunia. Bukankah telah datang peringatan kepada kalian? Alam ya'tikum nadhir?" Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka berkata, "Benar ya Allah, telah datang peringatan kepada kami, tetapi kami mendustakannya." Maka mereka berputus asa dari harapan mereka. Jangan itu yang terjadi kepada kita. Saudaraku, mari perhatikan hak-haknya Allah. Mari sama-sama kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, agar kita bisa kembali kepada Allah dan berhujjah kepada Allah kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita dimatikan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti tinggal ditambah zikir. Zikirnya istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai doa. Kalau belum bisa zikirnya, nanti sambil belajar, sambil lihat bukunya lagi. Kalau memang belum bisa zikir, ikut aja sama imam ketika sholat berjamaah. Ketika imam mengangkat tangan, angkat tangan. Ya, usahakan sholat berjamaah. Ya, kita duduk di luar biar lebih santai. Duduk di luar, kita ngobrol. Siapa nama bang? Ade bang. Maaf ya, Masya Allah. Ini dia saudara kita sedang menjemput hidayahnya, semoga istiqomah. Amin. Sama-sama kita berhijrah bang ya. Gimana sejarahnya gitu. Masya Allah. Padahal Islam ya bang ya, dari lahir ya. Islam dari lahir, tapi sholat nggak bisa ibaratnya gitu kan. Nah, gimana ceritanya? Dulu waktu masih kecil sering dididik sama orang tua sholat, belajar ngaji gitu. Sampai di sekolah kan di MTS kali ya. Tapi semenjak orang tua pisah dari umur 11 tahun, orang tua kan udah punya kehidupannya masing-masing. Jadi gak ada lagi ngurus istri saya gitu kan. Udah bebas sana sini, pergaulan bebas, udah pernah lagi yang namanya tuh ingat-ingat buat sebuah kebaikan, tahu cuma kesenangan lagi terus ingat. Tapi masih ingat lah apa yang dikaji-kaji itu masih ingat. Kalau disuruh ngaji, baca tulisan Arab itu tahu-tahu, cuman mungkin ada masalah gitu. Karena jarang diulang-ulang lagi, maka banyak yang lupa gitu kan. Masya Allah. Tabarakallah. Ini salah satu hidayah. Dan apa namanya, kenapa kok tergerak pingin mendekat kepada Allah itu? Apa yang menyebabkan abang berpikiran gitu, kok pingin sholat, kok pingin mendekat diri pada Allah, kok seperti religius banget gitu? Apa penyebabnya apa? Kamu ini kan abang ngerasa tuh hidup tuh senang tuh bikin selama-lamanya gitu kan. Tapi pas susah pasti larinya cuma bisa ngomong nangis sama Tuhan. Allah cuma gitu baik. Nanti udah senang lagi, pasti susah lagi, senang lagi, susah lagi. Sampai-sampai ada orang ke rumah itu, dia mantan anak pondok. Asal pulang kerja pasti ketemu, asal beli rumah pasti ketemu dia sholat. Rasanya tuh pengen gitu seperti orang tuh. Tapi setiap jangan sholat lima waktu di masjid, sholat Jumat dan diniatkan tapi berat untuk melangkah. Makanya saya suka tengok-tengok itu ya dibilangnya bisa seorang apa kalau mau ya kan
makanya datang sini nyari pengen di orang-orang tuh. Masya Allah, tabarakallah. Ini PR untuk kita semua umat Islam dimanapun kita berada, yang sudah tidak punya kerisauan terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya sudah banyak yang meninggalkan dakwah, sudah acuh tak acuh, tidak lagi memperhatikan satu sama lain di antara kita orang Islam. Islam hanya sekedar Islam, tapi tidak merasa bertanggung jawab saudaranya ini udah bisa sholat apa belum, saudaranya ini udah bisa doa-doa atau belum. Nah, kita sibuk kejar dunia, sibuk pikiran dunia, lupa saudara kita ini nggak bisa sholat. Nanti yang dituntut ini imam-imam masjid, guru-guru ngaji, ustadz-ustadz, dai-dai yang dituntut. Nah, saudara kita ini Masya Allah, Alhamdulillah, atas hidayah yang Allah berikan, dia secepat mungkin menjemput hidayah itu tadi. Umur berapa sekarang? Tahun 98. Masya Allah, masih muda lah, Alhamdulillah. Di usia muda tapi Allah udah memberikan dia hidayah, petunjuk. Ini hidayah ini Bang. Kok rasanya hampa, kok rasanya ada yang gak lengkap dalam kehidupan. Itu sebenarnya hidayah. Pengen sekali untuk menjemput hidayah Allah. Dan Alhamdulillah wasilahnya teman-teman ya, dari Ustadz Alam, Ustadz usaha untuk taat. Ustadz Alam, berawal dari beliau sebab hidayahnya nih beliau nih ke kita, Alhamdulillah. Nah, jadi semuanya ini kita punya tanggung jawab terhadap muslim yang lainnya. Harus kita pikirkan. Bahkan ada loh yang nggak bisa wudhu, Masya Allah. Bahkan ada yang nggak bisa sholat. Bahkan ada yang nggak bisa baca Quran, buta aksara Al-Quran. Ini PR kita sama-sama ini. Nah, kalau ini kita cuek saja, maka hurimat barakatul wahyi, diharamkan atas keberkahan wahyu. Susah kita paham daripada isi Al-Quran dan isi daripada hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Ini yang disebut dengan hurimat barakatul wahyi. Nah, ini PR untuk kita semua. Ya, maka daripada itu pentingnya kita untuk menghidupkan usaha dakwah, mengajak orang taat kepada Allah, da'a ilallah. Nah, sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan adakah perkataan yang lebih baik daripada mengajak manusia untuk taat kepada Allah? Ada nggak yang lebih baik daripada itu? Mengajak manusia taat kepada Allah, ada nggak yang lebih baik daripada itu? Tidak ada. Dan mereka berkata, kamilah orang-orang yang berserah diri. Wa innani minal muslimin. Jadi ini PR kita semua ini. Ini tanggung jawab semua umat Islam, bukan saja ustadz-ustadz, bukan saja MUI, bukan saja guru-guru ngaji, tapi tanggung jawab semua umat Islam. Karena tanggung jawab dakwah ini diletakkan di pundak-pundaknya orang Islam. Mau dia tentara, mau dia polisi, mau dia guru, mau dia petani, mau dia peternak, semua punya tanggung jawab dakwah. Apabila kita tidak ambil bagian dalam tanggung jawab dakwah ini, maka kita tidak akan mendapatkan predikat yang Allah sematkan kepada kita, yaitu khairu ummah, the best of umat, sebaik-baik umat. Kalau kita nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, tidak mau menghidupkan usaha dakwah, maka kita tidak akan disematkan khairu ummah oleh Allah. Jelas dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ala akhiril ayat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ngajak mereka untuk taat kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan mengajak hanya beriman kepada Allah. Tidak ada lagi iman-iman selain daripada Allah.
Tidak ada lagi sandaran-sandaran selain daripada Allah. Semua kita ajak untuk beriman, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Kembali ke jalannya Allah. Ini satu. Kemudian tidak ada kebahagiaan kita, tidak ada kesuksesan kejayaan kita, tidak ada kepuasan kita, ya, di dunia yang sementara ini tidak ada. Karena Allah tidak meletakkan di dalamnya. Tetapi Allah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan itu hanya dalam mengamalkan agama. Di dalam hadis dikatakan, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa may yadhkurullah illa ma dzukirallah illa dzukirallah. Dunia ini dilaknat dan semua apa yang di dalamnya dilaknat kecuali orang-orang yang ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Hari ini abang siapa namanya bang? Ajun, beliau ingat kepada Allah. Masya Allah. Ini adalah salah satu hadiah, bahkan hidayah. Hidayah untuk Bang Ajun. Mudah-mudahan istiqomah ya. Amin Allah. Nanti kita ajak beliau ini untuk pesantren kilat 3 hari. Insya Allah. Islah diri 3 hari. Kemudian nanti kita mulai belajar-belajar, doa-doa, dan istiqomah lah. Yang pertama, perbaiki dulu sholat kita. Karena sesungguhnya sholat yang paling penting. Sholat adalah perkara yang paling penting di muka bumi ini setelah iman. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Yang pertama adalah perkara iman yang paling penting. Yang kedua adalah perkara sholat. Kenapa begitu? Karena iman, kalau orang mengaku iman, pasti ada buah dari iman. Apa buah dari iman? Adalah amal soleh. Mengaku diri beriman, pasti dia beramal soleh. Tetapi kalau mengaku diri dia beriman, kalau tidak beramal soleh, ini namanya pendusta. Maka buah daripada iman, amal soleh. Apa amal soleh yang disebutkan, yang dimaksud? Yang paling utama adalah sholat. Tolak ukur segala amal adalah sholat. Apabila sholatnya ini baik, diterima seluruh amalnya. Kalau sholatnya rusak, rusak seluruh amalnya, tidak diterima. Inna awwala ma yuhasabuhu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasadat sairu amali. Sungguhnya amalan yang paling pertama yang akan dihisab di hadapan Allah nanti ketika hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya ini baik, maka diterima seluruh amalnya. Apabila salatnya rusak, ditolak seluruh amalnya. Kembali kita kepada Allah. Ingat bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Ada kehidupan yang selama-lamanya, itu kehidupan akhirat. Dunia ini hanya tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Mobil di garasi jangan masuk ke hati. Dunia cukup digenggam saja, jangan masuk ke dalam hati. Dunia ini kita jadikan sarana prasarana untuk mengharap ridhonya Allah saja. Jangan kita masukkan ke hati. Ya, insya Allah teman-teman. Insya Allah. Alhamdulillah kita, ini PR kita bersama, bukan PR saya saja, bukan PR kawan-kawan jamaah yang suka mentablikkan ini, mendakwahkan ini agama, tapi PR kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dukung channel Ustadz Dika dengan cara subscribe, like, comment, and share. My dakwah, My dakwah, my essence. Ayo,